Renungan Harian Katolik, Kamis 29 Mei 2025. Pertobatan dan pengampunan. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Lukas bab 24 ayat 47. Saudara-saudara, pesan terakhir biasanya ditaati oleh banyak orang. Ketika seseorang memberikan pesan terakhir sebelum meninggal dunia, biasanya pesan tersebut dengan sekuat tenaga ditaati oleh keluarga yang ditinggalkannya. Mereka percaya bahwa pesan tersebut amat penting bagi orang yang meninggal agar dapat hidup tenang di alam baka. Kebiasaan memberi pesan terakhir ini tentu saja dilakukan banyak orang. Pesan diberikan supaya mereka yang ditinggalkan dapat meneruskan perjuangan hidup ini dengan lebih baik lagi. Ketika Yesus meninggalkan para murid di dunia, tentu Yesus tidak bermaksud untuk meninggalkan begitu saja. Ia mengutus Roh Kudus untuk mendampingi para murid yang akan mewartakan Yesus kepada segala bangsa. Pewartaan pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Yesus berjalan terus dengan bimbingan dan bantuan Roh Kudus. Para murid dengan tekun mewartakan pesan Yesus tersebut sampai ke seluruh penjuru dunia. Pesan Yesus tetap berlaku bagi kita, para murid Yesus pada masa kini. Kita mendapatkan pesan untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa seperti para rasul. Sama seperti para rasul, kita juga dibimbing dan diberi bantuan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut untuk memberi kesaksian pertobatan dalam hidup kita. Perubahan cara hidup agar lebih sesuai dengan semangat kasih merupakan salah satu bentuk pewartaan kita. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dua kata, pertobatan dan pengampunan berjalan bersama. Artinya pertobatan mengandaikan pengampunan. Bertobat artinya kembali kepada Bapa. Dan ketika anak kembali kepada bapaknya, tentu dia akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Pengampunan akan diberikan oleh bapa saat anaknya pulang kembali menjumpai sang bapa, sebagaimana kisah anak yang hilang. Sang bapa tidak memaksa dan tidak menuntut apa-apa. Dia juga tidak mendengarkan pengakuan dan sesal anaknya. Bapa sudah tahu sejak awal apa yang akan dialami oleh anaknya yang minta warisan dikala bapaknya masih hidup. Drama ini mengingatkan kepada kita akan pentingnya pertobatan dan pengampunan. Dapat saja kita ingin bertobat. Orang lain sulit memberi pengampunan, ini pun butuh pertobatan. Pertobatan dan pengampunan adalah karunia dari Allah. Maka kita memohonnya. Kalau kita sulit bertobat atau sulit mengampuni, datanglah pada Bapa seperti anak bungsu yang pulang kepada bapaknya. Dengan sikap rendah hati dan berserah, rahmat pertobatan dan pengampunan akan kita alami. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Ada sesuatu yang diamanatkan Yesus kepada kita dan
yang selalu dapat menghubungkan kita dengannya. Inilah amanat Yesus yang berupa sebuah perintah. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inti dari hari kenaikan Tuhan adalah perpisahan antara Kristus dengan para murid dengan meninggalkan berkat dan perutusan. Berkat yang dilimpahkan kepada mereka menimbulkan rasa sukacita yang luar biasa yang menghilangkan seluruh kegalauan, kegelisahan, ketakutan, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Tetapi para murid tidak boleh hanya berhenti pada rasa sukacita yang meluap-luap. Kristus menugaskan mereka agar memberitakan ke seluruh dunia mengenai karya keselamatan Allah yang harus ditanggapi dengan melakukan pertobatan dan pengampunan dosa. Tuhan Yesus, kenaikanmu ke surga meneguhkan kami untuk pergi mewartakan kabar gembiramu di mana-mana. Sertailah kami senantiasa dengan roh-Mu yang suci. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.